Pilkada Lampung Tengah akan berlangsung dramatis. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan wakilnya Ardhito bercerai dan kini mereka akan bertarung memperebutkan kursi jadi bupati periode 2024-2029. Pada pilkada kali ini Musa Ahmad bergandengan dengan Ahsan Saad. Keduanya mendaftar ke kantor KPU dengan membawa ratusan massa pendukung. Pasangan ini diusung 8 partai, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, Nasdem, PAN, dan PSI. Pada pidatonya di kantor KPU, Musa menyatakan akan meneruskan pembangunan di Lampung Tengah dan ia meyakini akan memperoleh suara terbanyak pada pilkada 7 November mendatang. Kami berdua diusung oleh 8 partai politik yang ada beberapa yang memang belum sesuai dengan yang ada sehingga dilengkapi oleh Setelah mendapat surat rekomendasi dari PDI Perjuangan, Ardhito Wijaya, wakil Bupati Lampung Tengah, dipastikan akan bertarung melawan Musa Ahmad. Pada pilkada ini, Ardhito berpasangan dengan Iko Mangkoheri sebagai bakal calon bupati dan wakil Bupati Lampung Tengah. Ardhito Koheri mendaftar ke kantor KPU Lampung Tengah pada Kamis sore dengan membawa ratusan massa pendukung. Pada pidatonya, Ardhito menyatakan akan meneruskan pembangunan di Lampung Tengah serta memperbaiki pelayanan publik di Lampung Tengah yang selama ini menurutnya masih kurang maksimal. Layak untuk bergembira karena kita juga mengenal demokrasi bisa berjalan dan masyarakat mempunyai hak untuk memberikan pilihan yang terbaik, yang paling tepat. Walaupun kami satu partai bisa ada 8 partai, tapi kami punya keyakinan karena satu partai yang kami dapatkan di partai yang tidak biasa. Yang kami dapatkannya partai yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Drama pendaftaran bakal calon bupati Lampung Tengah terjadi pada hari terakhir pendaftaran. Mereka tidak mendaftar pada hari pertama KPU membuka pendaftaran bakal calon karena terkendala belum menerima surat rekomendasi dari partai politik yang akan mengusungnya. Musa Ahmad disebut terkendala mendapatkan surat rekomendasi dari PKB, sedangkan Ardhito dari PDI Perjuangan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sebagai upaya menciptakan pilkada yang damai dan lancar, serta menguatkan toleransi umat beragama, sebuah kampung sadar kerukunan diluncurkan. Lokasinya di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta rombongan yang saya hormati, masyarakat diajak sama-sama menjaga supaya pelaksanaan pilkada serentak 7 November 2024 mendatang tidak menyebabkan perpecahan. Kegiatan diinisiasi Kementerian Agama bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait. Agama sehingga terjadi kerukunan hidup beragama. Kampung Sadar Kerukunan diluncurkan di 12 titik di seluruh Indonesia. Sementara Desa Tunggal Warga dipilih karena terdapat 6 agama yang dianut warga desa ini. Agama yang ada di Indonesia semua ada di Tunggal Warga ini. Ini miniatur Indonesia dan di sini ada harmoni yang luar biasa. Oleh karena itu, Kampung Tunggal Warga di bawah kepemimpinan Pak Munawar Cahyo ini kita jadikan sebagai kampung sadar kerukunan di Kabupaten Tulang Bawang. Ini tentu menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana kita bisa hidup berdampingan walaupun kita berbeda. Sudah ada berapa Pak di Lampung? Ya? Sudah ada berapa Lampung? Ada 19 kampung di kampung desa di seluruh Provinsi Lampung. Peluncuran juga dimeriahkan dengan tarian adat Lampung dan daerah lain serta penampilan barongsai khas Tionghoa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tempat Debbie itu 8 meter.
Musim kemarau membawa berkah bagi para pekerja penggali sumur. Mereka kini kebanjiran pesanan dari warga yang ingin membuat sumur baru dan ada juga warga yang ingin memperdalam sumur lamanya karena airnya mengering dampak kemarau. Di antaranya adalah Edi Sekopirno yang sedang membuat sumur baru di salah satu rumah warga Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ia memperkerjakan 2 orang untuk membantu membuat sumur baru. Tarif menggali sumur Rp500.000 per meter. Menurut Edi, selama kemarau tahun ini, ia dan timnya sudah menyelesaikan pembuatan belasan sumur. Beberapa permintaan pembuatan dan perbaikan sumur telah datang dan masuk dalam daftar antrian. Dapat 2 sumur. Kemarin sih katanya orang yang mau bangun rumah itu katanya mau galiin juga katanya. Per meternya berapa nih? Per meternya 500. Paling dalam berapa meter? Selama ini paling dalam 8 meter. Kemudian di musim kemarin pernah masuk membawa rezeki juga ya? Iya, membawa berkat. Banyak warga di Tulang Bawang masih bertahan memilih menggunakan sumur gali dibanding sumur bor. Alasannya karena air sumur gali dinilai lebih bagus dan biaya pembuatannya lebih murah dibanding dengan pembuatan sumur bor. Ya, kalau buat sumur bor itu kan lebih mahal mas biayanya mas. Dan kalau sumur galian kita bisa tetangga bisa membantu, kawan bisa membantu, dan itu pula nggak terlalu dalam juga mas, karena sini dataran rendah, mungkin 10 meter itu sudah keluar air. Kalau misalkan kita membuat sumur bor, biayanya mahal. Kita juga ini tiap hari beli air, Mas. Sumur gali umumnya memiliki kedalaman antara 7 hingga 12 meter. Jika beruntung, air dalam sumur gali biasanya tidak mengering meski dilanda kemarau panjang. Sumur gali biasanya hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga saja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.